Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadhaha tariqal mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membahas kitab Ushul Fiqh karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Saya tidak akan kasih sisipan ilmu sekarang. Saya baca cepat aja karena ada keperluan. Jadi kita untuk menjaga istiqomah, saya sengaja ngisi dulu sedikit. Kemarin kita sudah membahas tentang faslun al-amru wan nahyu, al-fadhul umumi, al-ijtihadu wal taqlidu. Kita sudah membahas 4 kaidah. Sekarang masuk ke kaidah 5, kaidah kelima. Wal amru wan nahyu yaqtadiyanil fawra. Amr dan nahyu itu, perintah dan larangan itu, yaqtadiyanil fawra, memberikan konsekuensi untuk disegerakan, ya. Harus segera. Jadi asalnya begitu. Walaupun kelihatannya ngelihat ada ikhtilaf kali ya, tapi beliau menguatkannya itu fawra, ngamal. Berarti kalau kita sudah ada kemampuan, bersegera. Misalkan haji, kalau udah kemampuan kita bersegera. Karena itu menginikan kewajibannya. Kalau datang waktu sholat, segera sholat. Kalau tidak ada alasan. Karena kalau orang mengundur-undur tiba-tiba meninggal gimana? Berarti kan dia dosa kan. Nah, kalau dia sudah bersegera, ya dia tidak, kecuali ada udzur. Misalkan dia undur, misalkan saya waktu sholat digeser ke lebih pertengahan karena kita lagi di jalan, misalkan mengejar waktu sesuatu, atau kita ada pekerjaan tertentu, lagi di sawah, misalkan ada di kantor, lagi sibuk banget, geser sedikit. Asalnya kalau sudah datang waktu disegerakan gitu kan. Kita sholat haji, jadi kalau sudah ada disegerakan, ya ditunda. Nanti kalau keburu meninggal gimana? Itu masalahnya, takut keburu meninggal itu. Perempuan misalkan, dia datang waktu sholat, dia berlambat-lambat tiba-tiba keluar haid gimana? Akhirnya kan hilang tuh waktu sholatnya, dosa. Gitu. Jadi kalau dia segera itu lebih bagus. Wala yaqtadil amru at-taqrara illa idza uliqa ala sababin. Fayajibu aw yustahabbu inda wujudi sababihi. Wala yaqtadi, dan tidaklah berkonsekuensi apal amru amr, perintah itu, at-takror. Yang orang baca yang nyebut ada tikror, ada takror, tapi kalau dari guru kami itu nyebutnya takror. Coba kita sisipkan ilmunya dari sini nih. Karoro, takror, karoro yukarriro takriron, itu asalnya. Karoro yukarriru takroron, karoro yukarriru takriron, gitu. Farroha yufarrihu. Sebentar. Nih, kita belajar pada fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa taf'ilatan wa taf'alan wa tif'alan wa mufa'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fu'ila yufa'. Coba nih. Karroro berarti ro-nya ada roro ini tasdid. Yukarriru takriron, ini darinya takriron.
wa takriratan, wa takroron. Nah ini takroron dari sana. Wa tikroron. Jadi dua, bisa dari takroron, bisa dari tikroron. Makanya ini ada dua bacaan, ada yang tikroro, ada takroro. Kamu bacanya takroro. Wa takroron, wa tikroron. Boleh dibaca dulu. Wa mukarrarun, mukarrirun, mukarrarun, karrir la tukarrir, mukarrarun, kurrira yukarraru. Jadi dari tikroron, takroron sama-sama masdar. Masdarnya masdar ada takriron, masdar taukid. Takrirotan itu masdar juga. Takroron, tikroron, masdar semua. Jadi ini banyak bacanya, membaca takroron, tikroron. Kita ambil banyak yang tikroro, takror. Baik. Wala yaktadil amru takroro. Perintah itu tidak berkonsekuensi kepada takroro atau tikroro, boleh berulang. Jadi kalau disuruh asalnya disuruh perintah nggak harus berulang. Makanya kalau misalkan wajib kamu sholat haji itu jangan bertanya apakah tiap tahun. Itu kan itu Nabi itu diamkan itu. Karena kalau orang udah mengatakan iya kata Nabi itu kamu tiap tahun jadi wajib, dan enggak. Perintah itu asalnya tidak berkonsekuensi takror. Tidak perlu berulang, cukup satu kali aja kan gitu. Kecuali ila udi uliko ala sababin, kecuali dikaitkan dengan sabab. Fayajibu au yustahabu inda wujudi sababihi, maka menjadi wajib atau mustahab kalau ada sababnya. Jadi kalau ada sebabnya ada berulang ya dia berulang wajibnya begitu. Contoh nanti kita al-qaidatul khamisah. Kaidah yang kelima itu adalah al-amru wan nahyu yaqtadiyanil fawra. Perintah dan larangan itu, ini kaidah yang kelima dari kemarin kan udah bahas 4 kaidah. Dari amr dan nahyu. Amr dan nahyu ini al-amr dan nahyu itu memberikan konsekuensi untuk disegerakan. Yani wujubu ada'il fi'li mubasyaratan ba'dal amri wan nahyi. Wajibnya mengerjakan pekerjaan itu mubasyaratan, segera gitu. Tidak ditunda. Ba'dal amri wan nahyi, setelah ada perintah atau larangan. Jadi kalau sudah ada perintah segera. Kalau sudah ada waktunya segera. Kalau ada larangan segera tinggalkan. Begitu, nggak ditunda-tunda. Anda kalau udah misalkan ada larangan terus terus saja menjalankan terus mati, ya berarti Anda berdosa gitu. Karena sudah ada larangan. Wa dzalika liqaulillahi ta'ala, dan ini karena firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, maka bersegeralah kamu dalam kebaikan. Dan khairat itu, kebaikan itu adalah melaksanakan amar, meninggalkan larangan, itu kebaikan. Li'anal araba tafhamu minal amri wan nahyi iqtida'al fawriyati. Jadi kalau Arab itu memahami dari perintah dan larangan itu memberikan konsekuensi bersegera. Konsekuensi. Jadi kalau misalkan orang tua nih nyuruh sama kita ambilin air, kalau dia tidak bersegera akhirnya yaitu sama dengan perintah yang orang tua ngambil sendiri akhirnya. Begitu ya. Memang harus bersegera. Dan saya tuh ngalamin kan kemarin. Saya disuruh sama ibu harus ini angkatin ayah. Kata saya mau sholat dulu karena kan tanggung ya. Akhirnya sama ibu kan sendiri dikerjain gitu. Akhirnya kan nggak segera. Karena kelirunya begitu, saya juga ngalamin kan. Jadi kadang-kadang mau itu kan kata-katanya gimana gitu kan, mau sholat dulu tanggung ada keperluan. Tapi ternyata harus itu kan, itu berarti bener kan. Ini konsep itu ini harus segera kan. Akhirnya sama ibu sendiri. Iya kan? Nah, saya alamin, kita sama sholat dulu. Akhirnya sama ibu sendiri. Ini contoh nih, alamin kan. Begitu udah selesai, ya udah. Nah, saya ada mau sholat dulu terus mengambil sesuatu yang punya ibu juga gitu. Tapi maksudnya biar sekalian. Maksudnya konsepnya biar sekalian, karena kan kadang-kadang takut ada sesuatu ya kalau saya. Nah, tapi kan begitu. Tapi itu ya, kalau ada perintah itu harus bersegera. Qaidatus sadisatu, kaidah yang ke-6, al-amru la yaqtadi takrara.
perintah itu tidak memberikan konsekuensi harus berulang. Fa idza amara asy-syari'u bi fi'lin fa inna dhimmatal mukallafi tabru'u bi adaihim marratan wahidatan. Bila mana Allah itu memerintahkan suatu perintah, maka sesungguhnya tanggung jawab mukallaf itu adalah lepas, bebas, biadaihi dengan mengerjakan perintah itu marratan wahidatan, sekali saja. Hanya sekali, yang begitu dijalankan ya udah sekali, nggak perlu berulang gitu. Misalu dzalika, permisalan hal tersebut adalah amara syari'u bil haji yaqtadi annal hajja innama yajibu marratan wahidatan. Allah memerintahkan untuk mengerjakan haji, maka jadilah haji itu atau perintah ini memberikan konsekuensi bahwa sesungguhnya haji itu hanyalah wajib sekali saja. Lakin idza rubitul amru bis sababin, tapi kecuali bila mana perintah itu diikat dengan suatu sabab, fahina idin yatakarroro. Ini dari takarroro, tadi kan karroro, ini beda. Takarroro yatakarroro. Fahina idin yatakarrorul hukmu. Takarroro yatakarroru takarruron bitakarruri dzalika sababi. Maka dalam hal ini hukum itu berputar, berulang dengan berulangnya sebab. Jadi kalau Allah perintahkan dengan suatu sebab seperti sholat, misalnya dzalika, perimpamaan hal tersebut adalah amara syari'u bi ada'i salati dhuhri kullama zalatis syamsu. Allah memerintahkan untuk mengerjakan salat duhur setiap tergelincirnya matahari. Makanya sepanjang dia matahari tergelincir, dia hidup, dia berakal, dia sudah balik, hidup, berakal gitu kan, maka dia terus mengerjakan salat duhur. Kalau dia udah mati gak perlu, karena Nabi Allah bersabda, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pemahaman yakin itu artinya, cari di tafsir-tafsir artinya maut. Jadi bukan setelah saya yakin saya nggak perlu sholat, bukan. Kamu kalau sudah mati nggak perlu sholat, kamu disolatin, dikubur. Gitu. Ini memahami Al-Quran jangan asal sendiri. Dia orang memahami, oh kalau saya, ini orang sufi nih, kalau saya udah yakin saya nggak perlu sholat, ini kamu salah paham. Itu adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu sampai mati, kalau sudah mati nggak perlu sholat lagi. Nah, ketika sebabnya ada, misalkan berputar itu berulang terus tergelincir matahari, kamu harus selalu sholat. Itu harusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau banyak yang meninggalkan sholat, kita kasihan. Dan kita kadang-kadang kita nggak bingung kalau gitu. Kita nggak bisa juga ngebantu orang harus sholat, nggak bisa kadang-kadang ya. Fayatakarraru wujubuha bitaqarruriz zawali, maka wajibnya itu berulang, wajib sholat itu berulang, wajib sholat duhur itu bitaqarruriz zawali, karena berulangnya ketergelinciran matahari. Jam 12 itu matahari itu di atas, tergelincir, berarti wajib sholat duhur. Setiap terjadi tergelincir itu harus kamu sholat gitu. Kalau kamu masih hidup, kamu masih berakal, kecuali kamu gila, udah gak perlu sholat. Iya kan, kamu udah jadi gila, nggak perlu salat. Wa qad yajibul fi'lu al-ma'mur bihi awalan liwujudi sababi akhar. Dan kadang wajib mengerjakan apa yang diperintahkan itu awalan, pertama-tama gitu, karena ada sebab yang lain. Misal dzalika, perumpamaan hal tersebut adalah law nadhara al-insanul hajja wajaba alaihi al-hajju marratan ukhra. Nah, kalau misalkan kadang wajib yang mengerjakan itu awalan pertama, karena ada sebab lain. Misalnya adalah law nadhara al-insanu, kalau seorang manusia itu bernadar al-hajja untuk mengerjakan haji, wajaba alaihi al-hajju marratan ukhra, maka dia wajib mengerjakan haji lain kalinya. Li'anna nadhara li'anna nadhra
sababu akhara. Karena nadar itu jadikan mudhaf ilaih, sabab dari yang lain, dari sabab dari yang lain. Wa kullama takarrara sababul amri wajaba 'alal insani imtithaluhu. Maka ini kaidah melingkupi semua. Bagaimana ketika sebab perintah sesuatu itu berulang gitu, maka wajib kepada manusia mengerjakannya itu berulang gitu. Seperti salat zuhur. Ini kesimpulan. Di kesimpulannya kalau ada amran nahyu satu, kalau kita ada perintah, kita lingkup memang kemarin maka artinya itu adalah perintah mengerjakan sesuatu sama dengan melarang dari lawannya. Kalau kita ada larangan, maka itu artinya kita ada perintah untuk mengerjakan salah satu dari kebalikannya. Kalau ada larangan, itu artinya larangan itu menunjukkan kerusakan perkara tersebut. Kalau ada perintah datang setelah larangan, maka itu artinya bukan wajib, tapi hanya kembali kepada hukum asalnya. Sekarang yang kelima, kalau ada perintah dan larangan itu harus berkonsekuensi segera. Dan kalau ada perintah, itu artinya kita tidak berarti berulang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.